Baik, selamat siang, selamat malam, selamat sore semuanya. Selamat datang di channel Vistoria. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan macam-macam cara mendapatkan uang. Baik, tanpa basa-basi, langsung kita mulai ke slide selanjutnya. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu pedoman apa yang kita pakai dalam membuat materi ini. Nah, buku ini sudah terkenal ya teman-teman. Nama bukunya adalah Cash Flow Quadrant. Jadi, penemu konsep dari Cash Flow Quadrant ini ialah Robert T. Kiyosaki. Nah, menurut buku ini, Robert Kiyosaki membagi cara orang mendapatkan uang dalam 4 kuadran utama. Apa aja 4 kuadran tersebut? Nanti mari kita bahas. Nah, yang pertama ada employer, kuadran yang ada di sebelah sini nih teman-teman. Nah, di bawahnya ada self-employer. Kemudian geser ke sebelah kanan ada business owner, lalu di bawahnya ada investor. Pertama, kita bahas satu-satu dulu nih teman-teman. Employer. Nah, employer ini juga bisa kita sebut sebagai karyawan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan, institusi, ataupun individu lain. Mereka menerima penghasilan dalam bentuk gaji maupun upah. Nah, kebanyakan dari mereka itu menukar waktu dan tenaga untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Tapi jangan salah nih teman-teman, kelebihannya di sini adalah pendapatan yang stabil dan keamanan sosial. Maksud dari pendapatan yang stabil adalah, jadi apapun pekerjaan yang diberikan kepada teman-teman semua, pasti gajinya segitu dengan kontrak awal sesuai perjanjian. Biasanya gajinya itu minimal UMR lah teman-teman. Teman-teman ini yang bekerja sebagai karyawan kalau bisa cari yang penghasilannya atau upahnya itu setara dengan UMR. Kenapa? Karena menurut saya UMR itu udah hitungan bahwa ekonomi di suatu tempat itu meningkat, jadi biaya hidupnya kan juga meningkat. Nah, UMR ini memberikan standar agar seseorang bisa bertahan hidup di tempat tersebut. Nah, syukur-syukur kalau teman-teman itu ngirit malah bisa menabung. Selain itu, sebagai employer, teman-teman juga mendapatkan jaminan sosial. Nah, biasanya kalau PT mereka sebuah institusi itu mengikuti peraturan perundang-undangan, mereka akan menyediakan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang perlu teman-teman lakukan ketika mau menjadi karyawan adalah fokus pada keahlian. Semakin teman-teman memiliki keahlian, semakin bagus juga keterampilan, maka otomatis keahlian tersebut akan dibutuhkan di suatu perusahaan. Nah, itu hard skill-nya nih teman-teman. Jangan lupa bahwa kita tuh harus memiliki soft skill, yaitu attitude kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Jiwa kepemimpinan itu juga termasuk oleh soft skill. Nah, itu teman-teman penjelasan tentang employer ataupun karyawan. Nah, selanjutnya adalah self-employer. Nah, self-employer ini mereka adalah orang yang bekerja secara mandiri. Seseorang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tidak memiliki atasan, dan biasanya mereka itu mempunyai sebuah bisnis ataupun jasa. Tetapi orang tersebut harus terlibat langsung dalam mendapatkan penghasilan. Jika mereka berhenti bekerja, maka penghasilannya juga berhenti. Nah, teman-teman yang memiliki self-employer ini biasanya mereka yang memiliki suatu produk usaha sedang sampai kecil-kecilan. Nah, mereka memiliki outlet, mereka ada usaha, dan self-employer ini harus ada untuk menjalankan usahanya. Contohnya apa teman-teman yang bekerja di self-employer? Teman-teman sering lihat nih orang-orang yang berjualan di pinggir jalan atau orang yang membuka sebuah toko. Nah, jika yang mengelola toko itu adalah diri pemilik itu, maka dia termasuk self-employer.
Nah, kelebihannya apa di sini? Kelebihannya yaitu kita bisa mengatur kapan kita bisa bekerja, kapan kita bisa beristirahat. Kembali lagi nih teman-teman, di sini tidak memiliki atasan. Nah, jadi yang mengatur, mengelola itu dirinya sendiri. Namanya juga self, dalam artian sendiri-sendiri. Nah, tapi di sini ada beberapa kekurangan ya teman-teman. Ya mungkin aku lebih menyebutnya tantangan nih sebagai self employer. Yang pertama, harus menguasai skill dalam pengelolaan sebuah usaha maupun jasa. Nah, di mana kalau menurut saya self employer ini versi kecilnya dari perusahaan. Kalau sebuah perusahaan itu organisasinya sudah terstruktur dari manajemen, terus HRD yang ngurusin produksi, yang ngurusin staff ini, yang ngurusin gudang, itu sudah terstruktur. Nah, kalau sebagai self employer harus bisa menguasai lebih banyak skill. Contohnya nih, teman-teman membuka sebuah usaha warung bakso. Teman-teman harus bisa mengatur. Ini modalnya kira-kira berapa? Terus bahan yang dibutuhkan apa aja? Terus lalu nanti penghitungan profitnya berapa aja. Teman-teman juga harus menganalisa nih, kira-kira kalau warungnya kita buka di sini, banyak nggak sih yang mau membeli bakso di warung kita. Teman-teman juga harus pandai menganalisa. Nah, setelah itu teman-teman juga harus bisa untuk mengelola keuangan, dari pemasukan, pengeluarannya untuk apa aja, nanti yang dipakai untuk gaji sendiri berapa, harus mengetahui itu. Selain itu harus juga memikirkan pencerminan di masa depan. Itu harus dipikirkan supaya nanti usaha teman-teman bisa berkembang menjadi lebih baik. Itu self employer. Nah, selanjutnya adalah business owner. Nah, business owner ini adalah seseorang yang memiliki bisnis dan ada sistem yang berjalan tanpa keterlibatannya langsung. Nah, jadi bedanya business owner sama self employer, kalau self employer itu mereka bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi seorang business owner mereka itu membangun tim yang terbentuk dalam sebuah sistem, sehingga dalam sebuah bisnis itu bisa tetap berjalan meskipun sang owner tidak ada di. Nah, ini beda-beda tipis nih teman-teman. Kalau business owner itu di dalamnya ada sistem. Nah, untungnya apa daripada self employer? Kalau business owner itu mereka bisa memperkerjakan orang untuk melakukan hal tersebut. Jadi nanti ownernya bisa fokus ke hal lain nih, seperti fokus pembukaan cabang, atau fokus ngurusin pemantauan keuangan, fokus ngurusin pemantauan arus kas, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman, business owner. Siapa nih yang tertarik di business owner? Nah, tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya adalah investor. Nah, investor ini adalah seseorang atau individu yang meminjamkan modal ke berbagai aset atau bisnis. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan pasif. Nah, kata kunci di sini adalah pasif. Nah, pasif ini adalah orang yang memanfaatkan uang untuk menghasilkan lebih menghasilkan lebih banyak uang. Mereka itu tidak bekerja, tapi uang yang bekerja. Pendapatannya itu berasal dari dividen, capital gain, atau keuntungan bisnis yang berkembang. Nah, contohnya nih, ada sebuah kasus si A ini mau membuka usaha dan si B ini memiliki modal. Nah, si A ini kalau membuka usaha tentunya mereka memerlukan modal. Nah, berhubung teman dekat nih cerita ke si B. Nah, ternyata si B itu mau menanamkan modal. Tapi kan si B ini sebagai investor, dia mungkin punya pekerjaan lain atau ada kegiatan lain di luar sana, dan si B menyerahkan uangnya ke A. Nah, tugas si A ini adalah mengelola uang supaya menghasilkan lebih banyak uang, supaya untungnya lebih banyak. Nah, nanti kalau udah untung, nah kan modalnya dari si B nih. Si A ini keuntungan harus dibagi sama si B.
Nah, besar bagi hasilnya seberapa ini tergantung perjanjian mereka berdua. Mau itu 50-50 atau 100% dari keuntungan dikasihkan ke pemberi modal, itu juga bisa, tergantung keuntungan, tergantung kesepakatan antara investor dan orang yang mengelolanya. Nah, itu investor. Nah, teman-teman, gimana nih prosesnya agar kita bisa mengelola keuangan lebih baik? Jadi saya yakin yang menonton video ini ada beberapa kondisi, mungkin yang ekonominya sederhana, mungkin ada yang orang tuanya mampu. Nah, kita bisa mulai dari mana? Nah, oke. Pertama kita bahas dulu orang yang ekonominya sederhana. Nah, teman-teman bisa masuk ke employer dulu. Sudah punya pekerjaan. Jadi pastikan kalau kita mau mendapatkan penghasilan, tentu saja kita harus bekerja. Menurut saya nggak ada cara lain. Kalau pengen uang ya harus bekerja. Nah, tapi teman-teman, setelah bekerja kan kita nggak mungkin selamanya bekerja. Apakah 5 tahun, apakah 10 tahun lagi kita akan bekerja? Oke, teman-teman punya plan seperti itu. Tapi apakah fisik kita mampu nanti kita menginjak umur 40 tahun, menginjak umur 50 tahun? Tentu saja fisik kita tidak mungkin mampu selamanya. Apakah harus bekerja selamanya? Nah, teman-teman harus mikir ke depan bahwa kita itu tidak bisa bekerja selamanya. Maka jangan semua penghasilan yang didapat di employer itu digunakan. Sisakanlah sedikit untuk membangun sebuah usaha self employer. Nah, misalnya karyawan, teman-teman menjadi seorang karyawan. Nah, katakanlah 500.000 dalam setahun kita tabung 500.000 dalam setahun bisa kumpul sampai kurang lebih 6 juta lah. 6 juta ini kita bangunlah di rumah kecil-kecilan, buka usaha sembako, atau kalau teman-teman bisa menyisihkan lebih, sewa tempat untuk jualan bakso, untuk jualan pakaian, untuk jualan produk dan lain-lain. Nah, setelah sampai teman-teman punya aset, punya penghasilannya bakal double nih. Jadi teman-teman yang masih mampu bekerja dapat pemasukan dari pekerjaan. Nah, mungkin sorenya teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari self employer. Mungkin sorenya teman-teman buka warung sempolan misalnya, buka warung gorengan sore-sore kan enak gitu ya. Nah, itu bisa juga dikombinasikan selain dari bekerja. Nah, tapi kalau semisal teman-teman mau fokus kerja berhenti, mau fokus ke self employed, itu juga bisa teman-teman. Nah, jangan lupa di self employed ini tantangannya berat. Harus mengetahui produksi, harus mengetahui produk, harus mengetahui perhitungan margin, harus mengetahui keuntungan, harus mengetahui arus kas dan lain-lain. Nah, setelah teman-teman mahir menjadi self employer, maka kembangkanlah teman-teman, buka cabang. Nah, cabang ini teman-teman karena sudah punya dasar pengetahuan yang kuat di cabang utama, nanti kalau buka cabang harusnya itu lebih cepat. Kenapa? Karena ada yang namanya efek snowball. Jadi kalau kita memulai pertama itu emang kelihatannya sulit, tapi kalau sudah berjalan itu nanti teman-teman udah paham lika-likunya bagaimana, arus cashnya bagaimana, itu teman-teman sudah paham. Nah, kalau teman-teman sudah mempunyai sebuah bisnis, jangan semua uangnya dipakai untuk keperluan bisnis, keperluan pribadi ya. Nah, sisakan sebagian untuk investor, untuk investasi. Nah, investasi ini apa? Macam-macam nih. Ada yang namanya saham, obligasi, ataupun temennya punya pengen buka usaha, bantulah temennya. Nah, jadi usahakan kalau kita sukses, kita memiliki banyak rezeki, harus bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar, baik itu teman-teman maupun saudara yang ada di sekitar. Jadi menurut saya kesuksesan itu adalah kita itu
bisa berdampak positif ke lingkungan. Jangan cuma kita punya banyak uang, tapi seberapa banyak orang yang telah kita bantu. Itu definisi kesuksesan menurut saya. Nah, untuk investasi ini sekarang banyak sih produk investasi, kayak ada yang namanya simpanan berbunga, ada yang di apa itu namanya? Saya lupa, di portofolio yang kita nyimpen di bank, terus ada tenor gitu. Nah, deposito ya, ada yang deposito dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelas macam-macam instrumen keuangan kita bahas di video lain. Nah, sekian dulu teman-teman pada kesempatan kali ini. Jadi perlu kita rangkum bahwa cara mendapat pekerjaan itu 4. Bisa sebagai employer, pekerja; self-employer, bekerja untuk diri sendiri; B, business owner; dan I, investor. Nah, saya berharap dari video ini teman-teman bisa mengetahui nanti ketika mau mendapatkan financial freedom, kebebasan finansial, harus melangkah kemana, prosesnya bagaimana ke depannya. Saya harap teman-teman ada gambaran nih. Jangan semua uang dipakai, tapi harus kita sisihkan untuk membangun aset, dan aset. Nanti aset ini akan menghasilkan pemasukan untuk diri kita. Baik, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.